Nabi Isa dan Yesus, apakah ini pribadi yang sama atau berbeda? Keyakinan umat Islam, Nabi Isa tidak wafat. Nabi Isa sama sekali tidak disakitin, tidak disalib, tapi beliau diangkat ke langit. Makanya dalam kisah Isra dan Mi'raj, di salah satu dari 7 lapis langit, beliau bertemu dengan Isa. Jadi Isa alaihissalam sekarang ada, gitu kan? Cuma diangkat dan akan diturunkan di akhir zaman. Sebagian pengikut Nabi Isa, ada yang tetap bertahan mengatakan Isa adalah Nabi. Berkembang lagi ada yang mengatakan dia adalah Tuhan sendiri. Sehingga muncullah perkataan Trinitas gitu ya. Nah ini Allah ingatkan dalam Al-Quran. Sebenarnya Isa tidak pernah mengatakan itu. Nanti pada akhir zaman memang Yesus Kristus akan datang untuk menyelamatkan umat manusia kayak gitu. Kapan itu Pak? Itu termasuk tanda-tanda kiamat besar dok. Di antaranya keluar Dajjal, keluarnya 2 suku tadi yang Nabi Isa akan hadapi Ya'juj Ma'juj. Ada keluarnya hewan melata yang berbulu yang bisa berbicara dengan manusia, dengan bahasa manusia. Jadi banyak tanda-tanda kiamat sampai terakhir nanti terbitnya matahari dari barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, dari awal episode download, ini adalah episode yang saya tunggu Pak Ustadz. Kita mau cerita tentang Nabi Isa, Yesus Pak Ustadz. Kayaknya ini satu-satunya yang dari semua Nabi ya. Kan ada Nabi Musa dan Nabi apa ya, saya tahu ya. Tapi kalau Nabi Isa, Yesus, nggak mungkin saya nggak tahu. Kita akan diskusi dan bertukar pikiran di sini Pak Ustadz. Tapi saya pengen belajar apakah Isa dan Yesus itu adalah orang yang sama. Sebelum kita mulai, daripada kita potong-potong. Sarung yang kita pakai adalah sarung mangga. Abis itu kita ngobrol ya, enak ya. Sarung mangga yang saya pakai adalah sarung mangga Jaguar Black Series. Hitam bukan sekedar warna, ia adalah pernyataan ditenun dengan teknik Jaguar presisi, menghadirkan motif berkelas yang terasa bukan hanya sekedar terlihat. Warna hitam yang pekat dan elegan memancarkan wibawa, ketenangan, dan kepercayaan diri. Bahan pilihan adem, halus, jatuhnya sempurna, nyaman untuk ibadah dan pertemuan penting. Hingga momen-momen istimewa. Jaguar Black Series untuk pria yang tidak perlu banyak bicara karena kualitas sudah bicara terlebih dahulu. Bagi kalian semua yang pengen order, langsung ke website resminya www.banggabersarung.com. Kita semua bangga bersarung mangga. Dan bagi kalian semua yang pengen jual emas, silakan ke pusatmas.id. Di sini jual emas dengan rasa aman, dia pakai alat. Jadi dia bukan toko emas, tapi dia punya alat gitu untuk mengukur kadar emas. Jadi dia jual emas dengan jumlah karat yang benar-benar precise banget. Jadi kalian nggak ada bohong-bohong, no tipu-tipu, surat nggak ada, perhiasan patah atau apa. Pokoknya dia terima semuanya seenak dan semudah itu dengan harga tertinggi. Kalian pengen jual emas, silakan jual emas di pusatmas.id. Pengen tur ke Uhud Tour, pengen hijab, gak ada hijab. Skincare saya jangan lupa ya. Pak Ustadz, nggak pakai pertanyaan pertama Pak Ustadz. Saya pengen dengar cerita Nabi Isa. Sebelum itu mungkin saya pertanyaan kayak gini aja. Nabi Isa dan Yesus. Kalau di dalam Katolik dinyatakan bahwa Yesus Kristus, Nabi Isa. Apakah ini pribadi yang sama atau berbeda? Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita bahas lingkup agama Islam karena saya bukan pakar Kristen gitu ya. Dalam Al-Quran digambarkan memang namanya Isa, tetapi penisbatannya kepada ibunya. Maka Al-Quran mengatakan Isa anak Maryam. Nah, seperti itu. Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala memilih Nabi kita yang satu ini, Nabi yang sangat mulia, lahir dari rahim wanita yang sangat suci, Maryam, dan cucu dari orang yang sangat saleh, Imran. Allah menyebutkan kisah Nabi Isa ini cukup banyak. Tetapi dalam Al-Quran yang paling fokus ada 3 surah. Surah yang ketiga namanya Al-Imran, menceritakan tentang masalah ayah beliau, yang merupakan salah dari imam Masjid Aqsa, dan keluarganya sangat terkenal. Allah memilih keluarga ini sehingga menjadi keluarga yang patuh kepada Allah. Kemudian ada surah nomor 5 Al-Ma'idah, makanan yang Allah turunkan dari surga, sewaktu Hawariyun, sahabat-sahabat Nabi Isa alaihissalam minta agar diturunkan makanan dari langit. Dan Allah namakan surah makanan dari langit, Al-Ma'idah, surah nomor 5. Dan surah nomor 19 namanya surah Maryam. Nah ini tentu masih ada di surah-surah lain yang disebutkan, tapi kurang lebih 3 surah ini yang cukup panjang membahas masalah itu. Isa alaihissalam lahir dari rahim seorang wanita mulia namanya Maryam, yang Maryam ini pun dilahirkan dari rahim seorang wanita mulia bernama Hanna, dan ayah yang bernama Imran.
Nabi Isa alaihissalam lahir memang dalam Al-Quran dipastikan bukan melalui proses manusia normalnya. Sebagaimana Allah mengatakan, Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin tsumma qala kun fayakun. Sungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah mirip seperti Adam. Allah ciptakan dari tanah, lalu Allah katakan jadi, maka jadilah dia. Sebabnya kenapa Nabi Isa alaihissalam lahir tanpa ayah? Karena ulama membahas salah satu sebabnya, selain memang Allah ingin menunjukkan kemahakebesarannya, kalau Allah mampu menciptakan apapun dan seperti apapun bentuknya, sesuai dengan keinginan dia sebagai pencipta. Juga setiap nabi-nabi itu diberikan mukjizat sesuai dengan apa yang sedang berkembang pesat di tengah-tengah masyarakat di masa itu. Kita masih ambil histori Nabi Musa sebelum Nabi Isa alaihi wassalam. Itu terkenal dengan sihir. Fir'aun suka sekali dengan sihir. Maka Allah datangkan mujizat Nabi Musa seperti sihir tapi bukan sihir. Tongkat berubah jadi ular, tangannya bisa mengeluarkan cahaya, terus mendatangkan katak yang sangat banyak mengganggu Fir'aun dan masyarakat Mesir yang kufur pada saat itu. Sungai Nil berubah jadi darah, kemudian dengan doa Nabi Musa berubah menjadi air jernih lagi, dan segala macam hal. Dan di masa Nabi Isa alaihissalam ini terkenal sekali dengan ilmu kedokteran. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menantang manusia-manusia di masa itu. Dan mungkin ini akan terjadi sampai menjelang hari kiamat. Aku mampu membuat seorang wanita mengandung bayi manusia tanpa ada bibit spermanya. Maka Allah menjadikan itu sebagai tanda-tanda kebesaran. Makanya Allah kekalkan prosesi bagaimana Maryam didatangi oleh Jibril alaihissalam. Lalu Jibril berbicara dengan Maryam mengatakan sungguhnya Allah akan meniupkan ruh pada rahimmu. Maka Maryam pun sempat berkata kepada Jibril alaihissalam, bagaimana bisa saya hamil sementara saya ini bukan orang yang bersuami, belum pernah sentuh laki-laki, dan saya juga bukan perempuan yang tidak benar. Maka kata Jibril alaihissalam, begitulah ketentuan Allah. Kalau Allah sudah tentukan maka akan terjadi, dan Allah akan menjadikan bayimu nanti sebagai tanda-tanda kebesaran Allah di muka bumi. Maka hamillah Maryam pada saat itu untuk menutupi tuduhan-tuduhan masyarakat di sekitar. Maka dalam Al-Quran digambarkan Allah mengizinkan Maryam pergi ke satu lokasi. Yang lokasi itu penuh dengan pohon-pohon kurma. Sebagian sejarawan Palestina sampai hari ini, mereka berkeyakinan itu adalah kota Jericho. Ya. Karena kota ini termasuk kota yang sangat paling rendah di muka bumi, dan juga banyak sekali pohon kurmanya. Yang terkenal dengan kurma majolnya Palestina. Tapi ada juga mengatakan di tempat lain. Nah itu versi yang berbeda-beda. Tapi intinya Maryam alaihissalam pergi ke satu lokasi yang memencilkan, beliau menyendiri sampai akhirnya melahirkan. Dan Al-Quran menggambarkan secara detail. Pada saat dia sudah datang masa melahirkannya, maka dia pun diperintahkan oleh Allah SWT melalui Jibril untuk bersandar di sebuah batang pohon kurma. Yang kalau dia lapar, dia tinggal sentuh, maka kurma itu akan berjatuhan dengan sendirinya. Dan digambarkan secara detail kurma yang jatuh pun ada rutop. Rutop itu kurma yang dari setengah matang mendekati matang. Kurma yang sangat manisnya pas, digigit pun itu lembut sekali. Ya, seperti itulah. Sampai sebagian pakar mengadakan penelitian mengatakan memang makanan yang atau buah yang paling pantas dikonsumsi bagi wanita yang mau melahirkan itu dan membantu dia dalam proses melahirkan adalah kurma. Karena diambil dari kejadian Maryam alaihissalam. Kemudian beliau juga diperintahkan oleh Allah SWT kalau ada pun orang lewat dan bertanya siapa engkau, atau misalnya kenapa kau bisa hamil, tidak usah dijawab, katakan saya sedang bernazar kepada Allah, saya tidak akan bicara dengan manusia. Sampai akhirnya prosesi melahirkan selesai. Kemudian mulailah Maryam membawa bayi yang kecil itu menuju ke Baitul Maqdis. Pulang ke rumah orang tuanya lah. Pada saat pulang ke rumah orang tuanya Maryam, maka kaumnya pun datang mengurungnya selain mengatakan, wahai anaknya Imran, ayahmu bukan orang yang buruk, ibumu juga bukan orang yang buruk. Kenapa kok kamu bisa bawa bayi seperti ini? Tidak pernah kami kenal dengar kamu itu disentuh laki-laki, apalagi menikah, gitu kan? Kok bisa ada bayi? Maka Al-Quran mengatakan Jibril menyuruh Maryam untuk menunjuk bayi tersebut. Maka mujizat pertama Nabi Isa mujizat kedua setelah pertama lahir tanpa ayah adalah dia bisa berbicara di buayan. Maka Maryam menunjuk kepada Nabi Isa yang masih bayi, maka bayi pun itu berbicara. Al-Quran menggambarkan mengatakan saya adalah hamba Allah dan utusannya, dan saya diberikan Alkitab, maksudnya Injil. Dan Allah menjadikanku penuh dengan berkat dimanapun aku berada, dan memerintahkan aku untuk sholat, menunaikan zakat,
dan tidak menjadikanku sebagai makhluk yang sombong dan celaka, serta aku juga bakti kepada ibuku, ya. Dan keselamatan bagiku di saat aku dilahirkan dan di saat nanti aku dibangkitkan. Maka pada saat itu mereka pun kaget, kenapa kok bayi bisa bicara, dan akhirnya mereka meyakini betul ini adalah utusan Allah. Nah pada saat itu mereka mengimani Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam bertumbuh besar, kemudian menyampaikan agama Allah agar Bani Israel kembali kepada tauhidnya, menyembah Allah dan segala macam. Nah sampai pada tingkat Allah SWT memberikan mujizat, bisa menyembuhkan orang tuli, orang buta, bisa menghidupkan orang mati, gitu kan. Semua ini adalah mujizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa untuk membenarkan risalahnya. Dengan begitu pun masih ada saja orang-orang dari Bani Israel yang kufur. Orang-orang yang beriman kepadanya diistilahkan dengan Hawari, sahabat-sahabat Nabi Isa, disebutkan dalam Al-Quran seperti itu. Kemudian juga ada yang diistilahkan dengan istilahnya itu Nasara. Nasara atau Ansar itu adalah pendukung Nabi Isa. Maka keluarlah istilah Nasara. Gitu. Setelah itu, Nabi Isa alaihissalam rupanya tidak bisa diterima oleh Bani Israel yang lain, terutama dari kalangan kaum Yahudi. Maka mereka berusaha untuk membunuh Nabi Isa. Nah pada saat mereka berusaha membunuh Nabi Isa, Allah menggambarkan dalam Al-Quran, pada saat mereka berusaha mengejarnya, Allah menggantinya dengan orang yang serupa dengannya. Lalu Allah berfirman kepada Nabi Isa, Inni rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Dan aku akan mengangkat engkau ke posisiku, hai Isa, dan aku akan selamatkan kau, sucikan kau dari orang-orang yang kafir. Maka Nabi Isa AS diangkat dan syubbiha lahu, diberikanlah orang yang mirip dengan dia. Nah itulah yang berusaha untuk dibunuh dan disalib oleh orang-orang yang tidak menerima beliau di saat itu. Maka sebagian pengikutnya menganggap itu adalah pengorbanan. Tapi dalam keyakinan umat Islam, Nabi Isa tidak wafat. Nabi Isa sama sekali tidak disakitin, tidak disalib, tapi beliau diangkat ke langit. Makanya dalam kisah Isra dan Mi'raj, perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Baitul Maqdis dan akhirnya Mi'raj ke langit menerima perintah 5 waktu sholat, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, itu di langit ini, di salah satu dari 7 lapis langit, beliau bertemu dengan Isa. Jadi Isa alaihissalam sekarang ada, gitu kan. Ada yang mengatakan diwafatkan nanti dihidupkan lagi, ada juga mengatakan memang cuma diangkat dan akan diturunkan di akhir zaman. Keyakinan umat Islam, Nabi Isa alaihissalam akan turun. Sebagaimana banyak hadis Nabi SAW sebutkan masalah itu. Kata Nabi Muhammad SAW, bagaimana umat manusia bisa sesat di awal, di saat saya diutus, dan di akhir nanti pada saat Isa turun. Nah cuma memang Nabi Muhammad SAW mengatakan Isa alaihissalam akan turun dan menerapkan syariat Al-Quran. Bukan lagi membawa Injil. Itu keyakinan umat Islam. Nabi Isa alaihissalam nanti akan turun di saat Dajjal keluar. Dan kata Nabi Muhammad SAW, tidak ada seorang Nabi pun kecuali mengingatkan umatnya tentang Dajjal. Padahal, mohon maaf saya potong di sini. Padahal yang dibawa oleh Nabi Isa pada waktu dia lahir adalah Alkitab ya Pak Ustadz ya. Tapi Nabi Muhammad bilang bahwa di akhir kiamat nanti Al-Quran. Betul. Jadi kitab Injil itu berlaku di masa hidupnya beliau. Oke. Tapi Nabi Muhammad bilang nanti Nabi Isa akan datang, Yesus akan datang, bawanya Al-Quran gitu ya. Ya, menerapkan hukum Al-Quran. Menerapkan hukum Al-Quran. Menerapkan Al-Quran. Itu yang disebutkan dalam banyak riwayat. Ya. Karena kita sedang bicara tentang gambaran Islam gitu ya. Jadi umat Islam pun meyakini Nabi Isa akan turun. Sebagaimana sebagian kaum Nasrani meyakini Nabi Isa akan turun satu waktu gitu ya. Nah kalau Islam, Nabi Muhammad SAW merincikan sangat detail. Kapan Nabi Isa turun? Di saat Dajjal sudah keluar dan membuat kerusakan di muka bumi. Beliau membuat kerusakan kurang lebih 40 hari. Hari pertamanya seperti setahun, hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti sepekan, dan sisa harinya seperti hari-hari kalian. Dia akan keliling di muka bumi dan dia mengaku sebagai Tuhan. Orang yang mengikuti dia sebagai Tuhan, meyakini itu, maka akan makmur negerinya. Orang yang memungkiri ketuhanannya, maka akan peceklik dan akan susah hidupnya. Lalu Nabi SAW mengingatkan, ingatlah Tuhan kalian tidak buta, sementara Dajjal buta mata kanannya. Dan di dahinya, semua orang beriman bisa membaca tulisan kafara atau kufur. Nah ini Dajjal sendiri. Maka Dajjal buat kerusakan, terus saja dia membuat kerusakan di muka bumi. Ceritanya cukup panjang, ringkas cerita adalah, dia sampai menuju ke Palestina di sebuah kota namanya Babulut. Babulut ini sekarang ada. Kemarin Alhamdulillah saya 3 bulan yang lalu sempat ke Aqsa. Dan kami sempat jalan melihat di kota Babulut itu. Cuma saya belum masuk ke dalam. Nah di sana nanti Dajjal akan datang, kemudian diikutin oleh pengikut-pengikutnya yang setia dengan dia. Nah di saat Dajjal sudah di sana, keluarlah dari Madinah, dari kota Madinah, seorang dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan namanya seperti namaku. Nama Nabi Muhammad SAW Muhammad bin Abdullah. Sama.
Tetapi dan fisiknya seperti fisikku, tapi akhlaknya tidak seperti akhlakku. Karena tidak ada orang yang sama dengan akhlak Nabi Muhammad SAW. Beliau keluar dari Madinah menuju ke Mekah diikuti dengan 300 orang yang membaiat beliau, mengangkat beliau sebagai pemimpin. Lalu beliau menuju ke negeri Syam. Pada saat tiba di negeri Syam, tepatnya di kota Damaskus, di Masjid Menara Putih, dan beliau akan sholat bersama jemaahnya. Di situlah Nabi Isa pertama kali turun, alaihissalam. Dan beliau turun dengan memegang memegang sayap malaikat, dan orang-orang pada saat itu menyaksikan. Waktu Nabi Isa AS turun, masuk dan sholat bersama-sama pada saat itu. Lalu dengan kejadian setelah itu Nabi Isa jadi pemimpin, lalu membawa membawa pasukan tersebut menuju ke Babulut, ya, untuk membunuh Dajjal. Begitu dibuka pintu gerbang tersebut, Dajjal pun akhirnya meleleh setelah dilihat Nabi Isa, dan Nabi Isa mengatakan, engkau tidak akan bisa lari dariku karena aku memiliki satu pukulan yang akan membunuhmu. Maka dibunuhlah Dajjal di tangan Nabi Isa alaihissalam. Setelah itu tersebar kemakmuran di muka bumi. Setelah itu Allah keluar. Tentu di situ di antara kemakmuran itu adalah tidak ada lagi penyembahan berhala. Semuanya kembali kepada ibadah kepada Allah dan tauhid. Nah, seterusnya nanti itu akan ada lanjut kisahnya. Tapi di masa beliau waktu belum diangkat dari langit, ada kejadian-kejadian juga yang perlu dijelaskan tentang masalah turunnya makanan dari surga. Itu yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Dan itu dirincikan sekali ayatnya. Sampai nama surahnya Al-Ma'idah. Nah, turunnya itu karena pengikut-pengikut Nabi Isa setelah mereka menang di satu peperangan. Lalu mereka mengatakan, wahai Isa putra Maryam, apakah bisa Tuhanmu menurunkan makanan buat kami dari langit? Maka Nabi Isa mengatakan, bukankah kalian sudah beriman? Maksudnya bertakwa sama Allah, untuk apa minta seperti ini? Mereka mengatakan agar hati kami tenang. Maka Nabi Isa pun mengangkat ke tangan langit lalu berdoa, ya Allah turunkanlah makanan buat kami agar menjadi hari raya buat kami, bagi orang yang pertama dan akhir kami, dan tanda-tanda kebesaran-Mu. Ya. Maka Allah pun menurunkan, tapi Allah mengatakan, hai Isa, saya akan turunkan apa yang mereka minta, tapi dengan syarat. Siapa yang kufur setelah itu, maka aku akan siksa dengan siksa tidak layak untuk orang sesudahnya. Maka Allah pun turunkan dari langit, dalam beberapa hadis disebutkan, nampan yang sangat besar, mampu memberi makan semua Bani Israel yang beriman, dan itu berisikan ikan dan makanan-makanan yang lainnya. Gitu. Nah itu kejadian pada saat itu, dan kemudian akhirnya beliau di proses yang tadi, salib dan seterusnya. Nah, Nabi Isa alaihissalam di akhir hidup beliau sempat setelah membunuh Dajjal dan mengatur kemakmuran di muka bumi, akan keluar dua suku besar namanya Ya'juj dan Ma'juj. Dua suku ini dari turunan anak Adam juga, tapi mereka itu kufur kepada Allah. Mereka selalu membunuh orang-orang selain mereka, dan ciri mereka, kata Nabi Muhammad SAW, satu orang di antara mereka tahu kalau mereka akan mati kalau mereka sudah punya 1000 keturunan, 1000 anak. Itu jumlahnya sangat banyak. Dalam sebuah hadis yang lain, kata Nabi SAW, Allah berfirman kepada Adam di hari kiamat, hai Adam, keluarkanlah dari keturunanmu 999 ahli neraka dan satu yang selamat ke surga. Maka di saat itu semua manusia ketakutan. Ternyata Allah mengatakan keluarkanlah 999 dari keturunan Ya'juj dan Ma'juj. Jadi dua suku ini membuat kerusakan. Nabi Isa pun tidak mampu menghadapinya, sehingga Nabi Isa bersama pengikutnya naik ke Gunung Tur. Ya. Berlindung di sana sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, waktu itu Allah pun mengijabah doanya. Entah berapa lama pasnya Ya'juj buat kerusakan di muka bumi, tapi mereka berusaha membunuh semua yang ditemukan, hewan-hewan pun banyak dibinasakan, banyak membuat kerusakan di muka bumi. Dan jumlah mereka sangat banyak. Salah satu contohnya, disebutkan nanti mereka akan turun di satu sungai di wilayah negeri Syam. Itu saking banyaknya mereka minum air sungai tersebut sampai habis air sungai itu. Ya, tidak ada sebanyak apapun manusia kalau minum air sungai tidak mungkin bisa sampai habis. Tapi ini sampai habis saking banyaknya. Nah pada saat itu Nabi Isa AS berdoa kepada Allah. Akhirnya Allah pun mendatangkan hama atau wabah kepada mereka. Yang membuat dalam satu riwayat itu dari leher mereka ada keluar seperti hewan gitu kecil. Yang membuat mereka binasa sekalian. Satu kali mati. Dan pada saat mereka mati semuanya, Allah beritakan kepada Isa alaihissalam kalau itu sudah terjadi. Maka Isa alaihissalam mengutus 4 orang dari pengikut yang terbaik. Sampai kata Nabi SAW, kalau kalian mau saya bisa memperlihatkan, menggambarkan kepada kalian warna kuda mereka dan baju mereka. Jadi Nabi Muhammad SAW diperlihatkan kejadian yang akan datang gitu. Turunlah mereka berempat, lalu mereka melihat ternyata semua sudah meninggal. Tapi muka bumi ini dipenuhi oleh jasad-jasadnya. Maka mereka kembali kepada Nabi Isa lalu memohon, wahai Nabi Allah, mintalah kepada Allah agar dibersihkan. Karena ini gak mungkin kita mau ngurus jenazah mereka sekian banyak gitu.
Maka Nabi Isa pun berdoa lagi kepada Allah, lalu Allah datangkan burung yang digambarkan leher-lehernya mirip seperti leher unta. Yang datang lalu mengambil jenazah tersebut lalu melemparnya ke lautan. Setelah itu Allah turunkan hujan, membersihkan bumi, lalu dimakmurkan kembali. Sampai setelah kejadian itu, itulah akhir kejadian. Setelah itu Nabi Isa AS meninggal dunia, wafat. Nah, waktu sudah wafat, mulailah manusia setelah sekian tahun mulai kembali menyembah berhala. Kata Nabi SAW, pada saat itu hidup mereka makmur, tentram, bumi sangat maju gitu kan. Lalu kemudian, tapi mereka jauh dari agama. Mereka tidak ikutin lagi ajaran nabi-nabi. Maka iblis datang dan mengatakan kepada mereka, maukah kalian aku sampaikan kepada satu seni, satu keterampilan yang bagus, yaitu kalian buat patung-patung. Mulailah patung dibuat lagi di muka bumi cukup banyak, dan akhirnya disembah. Dan pada manusia-manusia seperti inilah Allah tiupkan sangkakala hari kiamat. Ya, itu kurang lebih gambaran. Itu ceritanya masih panjang kalau Nabi Isa, tapi Alaihissalam itu gambaran umumnya. Pak Ustadz, sekali lagi pertanyaannya Pak Ustadz, apakah Nabi Isa dan Yesus itu pribadi yang sama Pak Ustadz? Kalau yang dimaksud oleh orang-orang Nasrani adalah Nabi Isa yang kami ceritakan tadi, berarti dia. Tapi saya pribadi nggak bisa memastikan 100% karena saya tidak punya ilmu di dalam keyakinan orang-orang Nasrani itu seperti apa. Keren. Jawaban paling keren yang pernah saya dengar. Tapi jawaban yang paling keren yang pernah saya dengar Pak Ustadz. Benar-benar. Saya respect banget dengan Pak Ustadz. Karena saya pernah bikin podcast Pak Ustadz. Apakah Nabi Isa dan Yesus Kristus itu adalah pribadi yang sama? Saya setuju dengan Pak Ustadz. Karena banyak orang di luar memberikan judgment. Sama, beda, sama, beda. Karena menurut saya, ini seperti, karena saya belajar dua-duanya ya, saya melihat ada kemiripan di sini. Ini sama seperti satu kisah disorot dua kamera. Satu ngambilnya dari POV sini, satu ngambil dari POV sini. Mungkin bisa jadi ini pribadi yang sama, tapi dari sudut pandang yang berbeda. Karena ada banyak perbedaan. Contoh, kelahiran Nabi Isa sendiri ada di pohon kurma. Sedangkan lahiran Yesus sendiri itu ada di kandang domba. Kandang domba. Dan pada waktu itu juga musim salju kalau saya nggak salah. Itu kan sangat berbeda Pak Ustadz. Dari sini aja kan sebenarnya sesuatu yang berbeda. Tapi ada kesamaan di mana Maryam dan Maria itu mukjizatnya sama Pak Ustadz. Menurut Pak Ustadz kenapa cerita ini menjadi berbeda Pak Ustadz? Versi mungkin ya, versi. Kalau kami umat Islam diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kitab-kitab yang turun sebelum Al-Qur'an sudah ada perubahan. Apakah Taurat, apakah Injil, itu memang ada perubahan-perubahan dalam naskah aslinya. Sehingga memang informasi itu diulangi lagi dalam Al-Quran. Dan sebagai umat Islam, kita disuruh yakini apa yang dalam Al-Quran. Berarti sebelum Al-Quran, mereka mempercayain apa yang dipercaya oleh Alkitab itu Pak Ustaz? Tentu saja. Kita pun umat Islam wajib meyakini Injil pernah turun, Taurat pernah turun. Oh, oke. Ya, tetapi kita meyakini juga bahwasanya kitab yang turun terakhir itu berarti menghapus isi kitab sebelumnya. Oke. Sebagai contoh misalnya, kalau kita tanya teman-teman Nasrani, apakah Anda akan mengamalkan isi Taurat? Maka mereka mengatakan tidak. Kenapa? Karena mereka yakin Injil sudah turun. Tapi mereka yakin Taurat pernah turun kepada Musa. Nah, begitulah kurang lebih estafetnya kepada umat Islam. Ustaz, ini saya sangat menarik ya. Alkitab, Al-Quran, Katolik, Kristen, Islam. Saya melihat ini ada satu garis lurus. Ini kan cuma permasalahan POV untuk melihat Pak Ustaz. Satu garis lurus yang menurut saya berkelanjutan. Kalau mungkin agama lain benar-benar kayak berbeda sekali. Tapi ini tuh benar-benar ada tali yang bisa kita ngomong jadi satu ya. Benar. Ya. Tapi kenapa agama ini yang paling sering ribut Pak Ustaz? Agama ini paling sering di luar sana, paling sering bertengkar Pak Ustaz. Padahal sebenarnya kita masih satu garis kok kayak gitu punya. Kalau masih sering bertengkar, saya melihat tidak dong. Pernah terjadi cekcok ya, namanya pemahaman manusia. Adik kakak aja kadang-kadang masih sering berselisih pendapat gitu ya. Orang tua sama anak kadang-kadang suami istri begitu. Itu alam manusia. Mereka memang harus disatukan dengan wahyu, baru bisa. Kalau pendapat pribadi itu susah sekali untuk menyatukan. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau yang paling sering berselisih sebenarnya orang-orang Yahudi. Yahudi berselisih dengan Muslim, berselisih dengan Nasrani. Kan gitu. Itu dalam sejarah tuh nyata sekali. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, orang Yahudi banyak memerangi orang-orang Nasrani. Nah, setelah Nabi Muhammad SAW diutus, mereka punya musuh dua. Makanya mereka banyak membantu umat Islam juga.
Dan kejadian di Palestina itu mereka bukan cuma merusak tempat ibadah orang Islam, tempat ibadah orang Nasrani. Kan itu. Dan cukup banyak di media kita bisa lihat seperti itu. Jadi sebenarnya musuh nyatanya itu kelompok ini yang memang dulunya berusaha untuk membunuh Nabi Isa juga gitu. Oh, it means artinya Pak Ustadz yang Pak Ustadz maksud adalah peperangan antara Israel dan Palestina itu adalah Yahudi versus Islam. Kita Iya. bisa bicara seperti itu. Iya. Dan artinya kalau kita berbicara misalnya ada perang-perang yang sampai, ya mohon maaf ya Pak Ustadz, ada yang garis keras misalnya yang salah jalan lah ya Pak Ustadz, Islam yang mungkin salah jalan garis keras kayak gitu sampai membom bunuh diri. Kita bedain dong. Kalau ada orang oknum yang membom dirinya kemudian mengatasnamakan Islam, itu sama sekali tidak ada hubungannya sama Islam. Oh, oke. Sama sekali. Kasus bom Bali, kasus bom Hotel JW Marriott di Jakarta, kasus itu hari bom di Starbucks di mana? Di Sudirman atau di mana, itu semua itu tidak ada hubungannya sama Islam. Walaupun termasuk World Trade Center ya? Ya, sama sekali. Karena Islam tidak pernah mengajarkan kita untuk membunuh. Wah. Bom bunuh diri dalam Islam itu tidak ada. Tidak ada dalam Islam. Tidak ada ulama yang mendukung masalah itu. Karena dalam Islam, kalau kita berperang pun terjadi perang, maka kita berperang, gentle gitu, melawan. Kalau sampai kita terkena serangan musuh, dalam kondisi kita tulus untuk membela agama Allah, baru dihitung mati syahid. Tapi kalau kita bunuh diri kita, itu bunuh diri namanya, bukan mati syahid. Makanya perbuatan-perbuatan mereka itu adalah anak-anak muda yang terdoktrin dengan pemahaman yang keliru, dan kita lihat tidak ada satupun ulama yang mendukung. Ya, dengan izin Allah SWT pun pemerintah banyak yang menahan orang-orang seperti ini. Kayak di Indonesia, kayak di Saudi pun, itu mereka banyak dipenjarakan, ditahan, dan coba didakwahi. Diberikan pemahaman yang benar, karena pemahaman mereka keliru. Tapi image-nya kan pada waktu itu, yang saya dapat juga ya Pak Ustadz ya, itu kan image-nya itu bukan yang seperti Pak Ustadz disampaikan. Yang orang tahu di dunia ini adalah itu yang dilakukan oleh umat Islam. Sampai di bandara Pak Ustadz, agama Islam. Apalagi yang kayak Pak Ustadz dulu mungkin kalau berangkat, yang janggutan kayak gini punya, periksanya sampai buka baju Pak Ustadz. Sekarang gini dok, kalau memang itu adalah doktrinnya agama Islam, kira-kira, maaf dok, anggap dokter waktu dulu belum masuk Islam, kira-kira dokter bisa hidup di Indonesia yang mayoritas Muslim? Aku sih enggak. Kenapa teman-teman dokter di kampus dulu tidak ganggu dokter? Oh, malah mereka baik sekali dengan saya. Nah, itu jadi fakta lapangan beda dengan apa yang dituduhkan itu. Karena Islam tidak pernah mengajarkan itu. Kami disuruh umat Islam ini untuk toleransi dengan agama-agama lain. Tidak pernah kami disuruh untuk membunuh, mengganggu. Sampai kata Nabi Muhammad SAW begini, man qatala mu'ahadan, siapa yang membunuh seorang non-muslim yang dibawa perdamaian dengan umat Islam, mereka tidak buat masalah. Lam yarih raihatal jannah. Orang muslim yang membunuh si kafir ini tidak akan mencium bau surga. Wa inna riya tujadu min masirata arba'ina kharifah. Dan ketahuilah bau surga tercium dari jarak 40 tahun. Oh. Jadi kita nggak boleh. Zimmi, orang kafir yang dibawa naungan pemerintah Islam nih. Misalnya wilayahnya terjadi perang lalu dikuasai. Mereka lalu dibawa naungan pemerintah Islam yang menang misalnya. Maka kata Nabi SAW, man ada zimmiyan kutulau khasiman yawmul qiyamah. Siapa yang menyakiti zimmi, ada haknya tidak dikasih, kata Nabi Muhammad SAW, dia akan jadi musuhku hari kiamat. Tidak pernah dalam Islam disuruh ganggu orang. Orang-orang Yahudi yang hidup di Madinah, Qainuqa, Nadir, dan Quraidah, 3 suku besar ini tinggal di Madinah. Mereka punya benteng, mereka punya pasar, mereka punya pasukan perang. Tidak pernah Nabi ajak mereka berperang, kecuali pada saat mereka sudah mulai mengkhianati kesepakatan damai di Madinah. Ini damai ya, sama-sama bela Madinah, mereka berkhianat. Barulah Nabi SAW mengepung mereka dan meminta, mana pelaku kalian, serahkan pada kami, kami hukum. Tapi karena mereka tidak mau, baru diusir dari Madinah. Seperti itu yang terjadi. Itu kita bicara muamalah dalam sehari-hari. Fakta lapangannya yang lain, coba cek satu saja negara Islam yang mayoritas Muslim di mana orang non-Muslim tertindas. Coba datangkan. Indonesia, Malaysia, Brunei, Saudi, Timur Tengah ya. Mana ada non-Muslim yang ditindas, misalnya dibantai kah, diambil hartanya? Nggak akan pernah ditemukan. Tapi terbalik bisa saya terjadi. Kalau umat Islam yang minoritas, banyak pembantian terjadi. Itu yang terjadi. Umat Islam yang berada di negara yang mereka minoritas, mereka akan menghormati peraturan yang ada. Kita bicara global ya. Kalau ada individu oknum yang melanggar itu dia individu. Karena umat Islam diperintahkan untuk patuh pada pemerintah setempat, walaupun orang non-Muslim. Itu ajaran yang luar biasa sih ya, Pak Ustaz. Maksudnya saya kita kaget. tinggal di Australia, kita tinggal di Jepang, harus kita patuhi peraturan. Tetap. Selama memang itu peraturan-peraturan tidak bentrok dengan agama Islam. Rambu-rambu lalu lintas, peraturan-peraturan setempat, pajak dan segala macam. Saya selalu disuruh patuh. Itu yang dalam Islam. Itu muamalah sehari-hari ya.
Jadi kita temukan fakta tidak ada orang non-muslim yang tinggal di negara mayoritas muslim mereka tertindas. Tidak ada. Apalagi diambil hartanya segala macam. Dan kalau ada yang melakukannya, pastikan yang melakukan itu akan dihardik oleh umat Islam yang lainnya. Oh nggak, saya ngelihat Ustadz Khalid ya, walaupun tampangnya agak galak ya, karena janggutnya ya. Saya ngerasa kayak kenabian yang dari Nabi Adam jalan nih kan sampai ke Nabi Isa kan kental banget nih di ajaran agama Katolik dan Kristen Nasrani lah, kita ngomong agama kasih kan, itu kan agama kasih itu kan benar-benar diajarin oleh Yesus kan sampai ke Nabi Muhammad. Saya ngerasa kayak belokannya itu ada di Islam yang sesungguhnya itu seperti ini, tapi kan yang saya tergambar sebelumnya kebakar kayak gitu, punya ada yang seperti itu ya, ada yang tutup, ada. Justru itu salah Pak Ustadz ya. Justru itu yang harus kita luruskan. Coba yang mengatakan begitu dari orang Islam, datangkan satu tokoh agama yang mendukung mereka. Tidak akan ada. Apakah MUI dukung mereka? Kalau di Indonesia? Nggak ada. MUI bisa keluarin fatwa kan? Oke, kita bakar gereja yang di sana. Oke, kita ini dan itu. Di Indonesia, gereja-gereja yang tua dari masa Belanda masih terawat tuh. Hari Minggu, hari Ahad mereka pergi, tidak ada yang ganggu. Oknum yang salah belajar berarti. Oknum yang bisa salah saja belajar. Salah belajar atau memang mereka ditunggangi. Oke. Mereka sengaja diadakan untuk mengganggu ketentraman umat beragama. Oke, kita balik lagi ke Nabi Isa. Ustaz. Nabi Isa ini kalau satu kesamaan yang kita sama-sama ini adalah, ini Nabi yang luar biasa. Nabi dan Yesus yang luar biasa. Sama-sama dihormati, sama-sama orang besar, dan sama-sama banyak mukjizatnya kita bilang ya. Bahkan bisa membangkitkan hidup mati, itu ada di dalam Alkitab juga Pak Ustadz. Tapi kenapa kalau di agama Islam, saya merasa, ini yang saya rasakan. Makanya saya pengen belajar dari perspektif Islam real. Makanya saya pengen belajar dari Ustadz yang Salafi kan. Karena yang saya rasakan, kayak porsi Nabi Isa itu B aja di dalam Islam. Kalau di agama Nasrani kan, Nabi Isa itu wow, luar biasa ya. Karena kan itu adalah Tuhan ya. Tapi kalau di agama Islam, saya merasa ini porsi Nabi yang B aja. Bahkan, kalau misalnya umat Nasrani lagi hari raya, itu malah dikata-katain kayak gitu punya. Oleh oknum. Iya, oleh oknum. Okay. Kita bicara. Padahal harusnya ini kayak dia sosok yang besar loh, yang harus kita hargai. Ibaratnya beda bos, tapi sama-sama pimpinan kita sama-sama kayak gitu. Dok, kalau dari awal saya sudah sampaikan waktu kita bahas Nabi Isa, ada 3 surah besar-besar ini, 3 surah panjang-panjang. Al-Imran, keluarganya Imran, itu kakeknya Nabi Isa. Kalau tidak penting kedudukan Nabi Isa, Allah tidak akan namakan nama ini dalam Al-Quran. Surah Al-Ma'idah, makanan turun dari langit sebagai mujizat Nabi Isa. Diceritakan bagaimana proses turunnya, dinamakan surah Al-Ma'idah. Surah paling, ini termasuk ayatnya ratusan ayat dalamnya. Kemudian surah Maryam, prosesi dari Maryam didatangi tadi, yang saya ceritakan panjang lebar oleh Jibril, sampai prosesi Nabi Isa dibawa ke kaumnya oleh Maryam, kemudian diakui sebagai nabi atau sebagai bayi yang bisa bicara dan ini semua dimuliakan. Jadi tidak ada satupun umat Islam yang real belajar Islam kemudian mengatakan Isa bukan nabi. Bahkan kalau ada orang Islam mengatakan, itu Isa nabi kalian bukan nabi kami, dia bilang bukan nabi, maka bisa kafir dalam Islam. Ada sebuah hadis Nabi bunyi begini, siapa yang mengatakan beriman kepada Allah, Allah itu hak, benar ada. Surga Muhammad itu utusan Allah, Isa itu benar utusan Allah, dan ruh yang ditiupkan dari Allah. Surga itu benar, neraka itu benar, digabungin semua ini ya. Maka pada saat dia meninggal, dia boleh masuk surga dari 8 pintu surga yang dia mau masuk. Kalian dengar ya, ini Ustadz Khalid yang bilang ya. Seorang dosen saya, namanya Syekh Muhammad Jamil Zainu. Beliau ini orang Syria, tapi dapat orang negara Saudi. Waktu itu saya ketemu beliau terakhir itu 20 tahun yang lalu. Sekarang saya sudah kehilangan alamat beliau di Mekah. Beliau menulis buku itu ada karyanya 38 judul. Salah satu judulnya itu judul bahasa Arabnya begini, Kaifah Tadaitu. Bagaimana saya bisa dapat hidayah masuk Islam. Saya sempat berkunjung pada beliau karena saya kagum. Penulis buku ini Syekh Muhammad Jamil Zainu. Bukunya banyak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Satu-satunya penerbit, penulis buku dan ulama yang menulis di bukunya dan dia suruh penerbit untuk menulis itu. Bukan penerbitan punya dia, tapi dia suruh siapapun muslim punya hak mencetak buku ini. Dan bagi yang mau membaginya cuma-cuma silakan hubungi penulis, ada nomor teleponnya. Itu dulu. Sampai saya datang ke rumah beliau, saya mengatakan, Syekh, saya ini orang yang kagum dengan Anda, saya banyak belajar dengan Anda. Ngobrol lah kita, dia bilang apa masukannya? Ada saya kadang-kadang ada yang saya membaca, saya kasih masukan, Syekh ada yang begini, ada yang begini.
Sampai pada satu poin di mana kita bahas buku beliau bagaimana aku mendapat hidayah. Dia cerita, dia bilang, saya waktu masih kuliah, kuliah di mana? Di Syria, di Damaskus. Sebelum masuk kelas, seorang sahabat saya Nasrani masuk Islam karena kalimat ini. Saya sambil pegang pundaknya, saya mengatakan begini. Karena dalam bahasa Arab, dua-dua orang Arab, orang Syria. Yang Syekh ini, Syekh Jamil Muhammad Jano itu masih muda, dia bilang sama temannya Nasrani, bagaimana pendapatmu kalau saya bilang, asyhadu an la ilaha illallah, wa anna Isa Rasulullah, wa anna Muhammad Rasulullah. Bah. Saya bersaksi, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, Isa benar utusan Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Yang Nasrani itu diam sejenak, dia bilang, teman saya diam sejenak, dia bilang, kalau begitu, saya juga bilang, asyhadu an la ilaha illallah, wa anna Isa Rasulullah, wa anna Muhammad Rasulullah. Dia sudah Muslim. Karena memang tidak ada orang Islam yang memungkiri kenabian Nabi Isa. Dan tidak ada orang Islam juga yang ngatain Nabi Isa. Mustahil, mustahil, itu kekufuran. Mengatai nabi-nabi itu kufur. Rukun iman dalam Islam 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat, iman kepada kitab-kitab, termasuk Injil, wajib diyakini pernah turun, tapi memang syariat tidak diterapkan lagi karena sudah ada Al-Quran. Sebagaimana tuh Injil turun, Taurat sudah tidak berlaku. Iman kepada nabi-nabi dan rasul. Dan ini Allah mengatakan, la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kami tidak boleh, orang-orang muslim tidak boleh membeda-bedakan antara nabi-nabi dan rasul. Iman pada hari kiamat dan tarikh buruk. Jadi kita memang wajib mengimani masalah itu. Oke. Apa kata Nabi Muhammad SAW tentang masalah agama ini? Jadi sebenarnya dalam keyakinan umat Islam begini dok. Semua nabi-nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad agamanya satu. Islam. Islam ini bukan agama baru. Agama ini adalah agama, satu agama saja. Allah bilang dalam surah Al-Imran. Ya, itu tadi surah ayahnya Nabi Isa. Di ayat 19, inna dina indallahil Islam. Agama sisi Allah hanya Islam. Jadi memang tidak pernah agama lain. Apa perincian Nabi Muhammad SAW? Beliau bilang begini, perumpamaan aku dengan nabi-nabi sebelumku. Ibarat sebuah bangunan yang sangat indah. Orang-orang mengelilinginya dan memuji-mujinya. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Semua ini sama semua ajarannya. Gitu kan? Seperti bangunan yang sangat indah. Orang keliling dan mengaguminya. Dan mereka menemukan ada satu tempat batu bata yang belum diletakkan. Lalu mereka berkata, coba satu batu bata yang diletakkan sempurnalah bangunan ini. Kata Nabi Muhammad SAW, aku satu batu bata itu. Oke. Aku ini cuma melanjutkan estafetnya. Oke. Nah perbedaannya di apa? Tuhannya satu, agamanya Islam. Perbedaan di mana? Di syariat, di peraturan-peraturan. Ada yang turun dalam Injil, dalam Taurat dihapus dalam Injil. Ada yang turun dalam Al-Quran, dihapus dari Injil. Turun dalam Al-Quran yang tadinya dihapus dari Injil dan Taurat. Memang begitu. Okay. Ada juga tetap bertahan. Oke. Gitu kan. Artinya kalau saya lihat ini sebenarnya kalau saya simpulkan secara umum ya, bahkan saya coba keluar dari kacamatanya Islam dan kita ngomongnya wawasan umum ya. Artinya ada jalan Nasrani, lalu setelah Nabi Isa atau Yesus berkembang lagi, tapi ada beberapa orang yang POV-nya berhenti di sini, yaitu mempercayain agamanya Nasrani, dan dia tidak mempercayain untuk kelanjutan ke depannya. Betul. Dan yang ngikutin ke depan, itu ketemu dengan Nabi Muhammad, dan ini adalah POV-nya Islam. Seperti itu ya, kalau kita lihat secara wawasan sejarah ya Pak Ustadz ya. Betul. Jadi sebenarnya ini satu, cuma ya satu ada yang ngikutin sampai season 1, ada yang ngikutin sampai season 2, kurang lebih seperti itu ya Pak Ustadz ya. Oke, teman-teman mudah-mudahan nangkap di sini ya. Dan perlu digarisbawahi poin penting juga begini. Nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad itu tidak dikenal oleh bangsa Arab sebelum beliau. Dan nama ini didapatkan oleh kakek Nabi Muhammad yang bernama Abdul Muttalib dari seorang pendeta Nasrani di negeri Syam. Nama Muhammad itu dari pendeta Nasrani. Jadi waktu nama Muhammad dari pendeta Nasrani. Iya, karena mereka memegang Injil dalam bahasa Arab, mereka ngerti dalam orang-orang Arab tapi agama Nasrani di masa itu. Sebelum Nabi Muhammad SAW lahir ini, kakek beliau Abdul Muttalib bersama dengan 3 orang atau 4 orang teman yang lain lagi pergi ke negeri Syam. Negeri Syam itu tempat berkumpulnya, Palestina, tempat berkumpul orang-orang dan mengenal itu agama Samawiyah atau profetis gitu ya. Maka pada saat dia di sana, pendeta ini rupanya tahu ini masa keluarnya, ini sudah dekat masa keluarnya Nabi terakhir yang mereka tunggu. Maka dan mereka tahu keluarnya akan keluar dari Mekah, dari Jazirah Arab. Setiap ada kafilah dagang dari Mekah lewat, pasti ditemuin. Kalian siapa? Dari mana? Ya, ada nggak tanda-tanda kenabian keluar di kalian? Ada orang ngaku nabi? Gitu selalu ditanya. Sampai ketemulah dengan Abdul Muttalib dengan pendeta Nasrani. Lalu pendeta Nasrani nanya, kalian dari mana? Dari Mekah. Apakah kalian tahu nanti di wilayah kalian itu akan keluar seorang nabi? Mereka bilang tidak, kami tidak tahu. Kebanyakan kaum kami paganis, penyembah berhala, gitu kan.
Lalu kata pendeta ini, akan keluar nanti nabi terakhir bernama Muhammad. Maka semenjak kata-kata itu diucapkan, beberapa orang kakek-kakek, mereka sudah kakek semua ini, berazam, bertekad, kalau mereka pulang ke Mekah, siapa yang punya anak laki-laki dulu atau kakek laki-laki, mereka akan namakan Muhammad. Begitu Abdul Muthalib pulang, anak mantu beliau yang bernama Aminah melahirkan Nabi Muhammad SAW. Maka dia menamakan Muhammad karena informasi itu. Tapi yang paling sering berantem. Oke, Pak Ustadz. Kalau saya melihat masalah berantem itu mungkin karena ketidakfahaman. Iya, kalau harusnya paham. Kalau nonton ini dan paham harusnya justru yang paling akrab ya Pak Ustadz ya. Itu Allah gambarkan dalam Al-Quran. Terjemahnya begini kurang lebih. Engkau akan menemukan bahwasanya orang yang paling keras terhadap orang-orang beriman itu adalah orang Yahudi dan orang musyrik. Paganis, penyembah berhala. Dan engkau akan temukan orang yang paling baik terhadap orang beriman adalah orang-orang yang berkata dirinya Nasara. Itu begitu dalam Al-Quran digambarkan. Makanya sebenarnya yang paling bisa akur tuh Muslim sama Nasrani. Di Amerika misalnya, mereka akur tuh. Di Eropa, mereka akur sebenarnya. Cekcoknya itu karena sudah mulai muncul garis kerasnya lah. Garis keras Nasrani mulai ganggu masjid. Garis keras yang mengaku Muslim, ganggu gereja. Nah baru tuh. Kalau tidak coba, mana ada? Mereka tentram saja. Mudah-mudahan bukan kalian. Mudah-mudahan bukan yang nonton. Karena yang nonton kita orang pintar harusnya mengamalkan Islam dengan benar. Mengamalkan ya agama Nasrani dengan benar. Pak Ustadz, kan tadi kan bilang ya ada Injil, ada Alkitab, ada Al-Quran ya. Setelah Al-Quran maka tidak berlaku lagi. Tapi kan berarti sebelum Al-Quran datang berlakulah Alkitab ini Pak Ustadz. Nah di Alkitab sendiri itu banyak diceritakan tentang Yesus sendiri Pak Ustadz. Beliau memiliki 12 murid. Beliau melakukan mukjizat. Itu juga diakuin artinya Pak Ustadz. Misalnya mukjizat kalau menghidupkan orang mati memang kan ada di Al-Quran. Ada juga orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan. Itu memang ada juga di Alkitab dan ada di Al-Quran. Ada suatu mukjizat yang sangat penting yaitu membelah roti dan ikan menjadi banyak. Itu berarti kita juga percaya dengan mukjizat seperti itu yang dilakukan oleh Isa. Jadi gini, umat Islam itu ditekankan dulu untuk meyakini isi Al-Quran dan penyampaian Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi SAW dan Al-Quran menggambarkan kehidupan Nabi-Nabi, dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib, Nabi Ibrahim, semua. Ishak, Ismail, Yakub, Yusuf, sampai terakhir Nabi Muhammad SAW, termasuk Nabi Isa sendiri, secara gambaran yang Allah, secara detail yang Allah berikan gambaran. Nah, kalau seandainya ada berita-berita dari nabi-nabi ini dari Bani Israel, biasa di dalam Islam itu disilakan dengan Israiliyat, dinukillah dari orang Yahudi, orang Nasrani gitu, maka dilihat. Kata Nabi SAW begini, kalau sampai kepada kalian berita dari Israiliyat, jangan kalian membenarkan, jangan kalian mendustakannya. Kalau dia benar sesuai dengan apa yang disampaikan Al-Quran, kita benarkan. Tapi kalau tidak, maka kita pun tidak menolaknya, gitu kan? Tidak menolaknya. Ya, tidak menolak. Kalau itu kayak tadi mujizat. Mungkin masalah roti sebatas ilmu saya. Saya belum pernah dengar tentang mujizat Nabi Isa roti jadi banyak, atau itu mungkin sebatas ilmu saya. Mungkin memang itu ada. Tapi yang saya belum pernah pribadi menemukan. Tetapi mujizat tentang orang buta, orang bisu, orang tuli, orang mati bisa dihidupkan, itu semua jelas, gitu kan? Nah, kemudian tanah yang dibentuk jadi hewan lalu dikatakan hidup dari Indonesia, Allah tiba-tiba jadi hidup dan seterusnya, itu semua diyakini. Tapi yang kita perlu garis bawahi sebenarnya, teman-teman Nasrani, harapan kita ya, melihat dan mempelajari Islam bagaimana melihat Nabi Isa. Bagaimana meyakini tentang risalahnya, bagaimana meyakini tentang adanya Injil. Berarti agama ini bukan membenci itu. Karena banyak juga pemahaman yang ditekankan kepada teman-teman Nasrani seakan-akan umat Islam membenci mereka. Padahal sebenarnya tidak ada kebencian. Kalau kebencian itu akan pasti terrealisasi dalam kehidupan sehari-hari. Malah mengimplementasikan juga, tapi ada tambahan yang baru seperti itu ya Pak Ustaz. Iya, sekarang kalau dokter sudah tahu, alhamdulillah. Kalau belum tahu dokter sekarang mu'alaf nih masuk Islam. Dokter tetap punya kewajiban dalam Islam untuk bakti sama orang tuanya. Misalnya ibunya dokter Katolik, bapaknya dokter agama Protestan, apapun agamanya, mau Hindu, mau Buddha, ateis pun, misalnya tidak ada Tuhan, kita sebagai anak Muslim tetap kita bakti. Bakti itu kita tetap melayani kebutuhannya, kita tetap patuh, selama batasnya satu, mereka tidak suruh kita pada kekufuran.
Jadi tetap kita memberikan hadiah, kita memenuhi kebutuhan mereka, kita menghormati mereka, mendahulukan mereka, semua kita lakukan. Ada satu sahabat dekat saya, namanya Pak Ateng, beliau meninggal rahimahullah. Orang Chinese, turunan Chinese masuk Islam. Dulu beliau berdirikan satu perusahaan multi level syariah pertama di Indonesia. Kebetulan saya jadi master trainernya waktu itu. Lalu beliau pernah berkeluh kesah sama saya, Ustaz, kedua orang tua saya ini masih Konghucu. Tapi saya ini merasakan kebenaran Islam. Gimana caranya Ustaz ya supaya mereka bisa dapat hidayah? Sebenarnya Pak Ateng lakukan dua hal aja. Yang pertama, Pak Ateng banyak berdoa sama Allah. Supaya Allah berikan mereka hidayah. Allah buka hatinya. Karena kita ini gak bisa memaksakan. Biarin Allah punya cara memberikan mereka Jangan petunjuk. paksa bahkan ya. Iya, karena memang Allah bilang la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Yang kedua, coba Pak Ateng tunjukkan Islam yang sebenarnya. Pak Ateng kan disuruh bakti sama orang tua. Sekarang Pak Ateng, kalau dulu pernah bakti sama orang tua sebelum masuk Islam, sekarang harus lebih bakti. Karena Islam menjadikan itu sebagai ibadah. Tunjukkan pada mereka sekarang lebih perhatian, lebih Bukan malah bawain musuhin karena beda agama. Justru muliakan, justru hormati. Karena memang itu bagian dari agama kita. Sebelum anak-anak yang lain datang, pada saat diundang, Pak Ateng datang duluan. Ada kebutuhan mereka sakit, Pak Ateng yang penuhi. Sama mau kita, tunjukkan itu. Tunjukkan inilah Islam ajarkan. Jadi mereka nanti akan lihat, oh kamu setelah masuk Islam berubah ya. Dan ini bukan karena direkayasa. Memang karena ajaran Islam begitu. Disuruh lebih jujur, disuruh amanah, disuruh tanggung jawab, disuruh bakti. Kan gitu, disuruh memaafkan. Itu yang perintah agama semua kok. Setelah dia terapkan, subhanallah, mungkin beberapa waktu setelah, saya lupa ya, tapi dia sempat bertelepon saya, dia bilang, Alhamdulillah Ustaz, orang tua saya sebelum meninggal sempat syahadat. Dua-duanya masuk Islam. Masya Allah. Iya, itu kejadian. Saya melihat, sekali lagi, saya melakukan ini pujian berkali-kali ya. Islam itu loh yang, Islam real, saya bangga loh bikin download tahun ini loh. Ini download yang Islam real yang luar biasa. Saya bangga banget Pak Ustadz. Tapi kenapa Islam yang seindah dan secantik ini, Muslimnya tidak menggambarkan Islam yang secantik ini? Karena mereka belum mempelajarinya dok. Kalau kita temukan Muslim yang mempelajari Islam yang benar, murni, kembali kepada wahyu Al-Quran dan Sunnah, dokter akan temukan mereka orang yang paling lembut, orang yang paling santun, orang yang paling dermawan. Karena memang itu perintah agama. Itu perintah agama. Ada satu poin lagi berhubungan dengan Nabi Isa yang perlu kita ketahui. Allah juga kan sebagian pengikut Nabi Isa, ada yang tetap bertahan mengatakan Isa adalah Nabi. Ada yang mengatakan dia adalah anak Tuhan. Betul. Karena terlalu suci di mata teman-teman Nasrani, maka dianggap anak Tuhan. Berkembang lagi ada yang mengatakan dia adalah Tuhan sendiri. Sehingga muncullah perkataan Trinitas gitu ya. Nah ini Allah ingatkan dalam Al-Quran. Sebenarnya Isa tidak pernah mengatakan itu. Dalam surah Al-Ma'idah, tadi yang makanan turun dari surga itu Allah datangkan di akhir surahnya. Di akhir-akhir ayatnya itu Allah akan datangkan Isa dan juga Maryam di depan manusia di mahsyar. A'anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Hai Isa, apa kau menyebarkan kata Allah ini ya di hari kiamat nanti kepada pengikutmu agar engkau dan ibumu dijadikan Tuhan selain Allah? Maka Nabi Isa mengatakan, saya tidak pernah mengatakan itu. Saya hanya mengatakan apa yang engkau perintahkan ya Allah agar menyembah engkau satu. Dan selama aku hidup, kata Isa, aku akan mempertahankan dakwah itu. Tapi setelah engkau wafatkan aku tidak tahu lagi. Kalau engkau menyiksa mereka ya Allah, mereka adalah hamba-hambamu. Tapi kalau engkau memaafkan, engkau zat yang maha pemaaf. Itu yang terjadi nanti di hari kiamat. Sebenarnya ini sama seperti saya menceritakan siapa Ustadz Khalid Basalamah. Dan satu orang lagi, mungkin orang lain, menceritakan tentang Ustadz Khalid Basalamah. Kayak gitu punya. Orang yang sama. Tapi karena kenalnya dan menceritakannya berbeda, tapi justru orang itu yang berantem berdua. Padahal ajarannya sama. Padahal kenapa nggak nilai kebaikannya? Kenapa nggak dinilai apa yang diajarkan Pak Ustadz ya, contohnya kayak gitu punya ya? Kenapa kita sibuk berdebat perbedaannya kayak gitu? Pak Ustadz, kan kalau di Yesus sendiri ada sangat terkenal sekali doa Bapa kami Pak Ustadz. Kan tadi Pak Ustadz bilang tadi kalau misalnya ada yang berbeda, kita tidak tolak. Kita tidak tolak. Ya itu kan cara berdoa yang diterapkan sebagai ibadah ritual. Saya sempat singgung tadi dok, kita mendukung semuanya toleransi yang ada. Tetapi dalam hal ibadah, sekarang dokter sudah muslim berarti ada tata cara doa, berarti ada tata cara doa dalam Islam. Islam mengajarkan kita tidak menjawab, tidak menyebut lagi nama Nabi dalam doa gitu kan. Misalnya kita tidak mengatakan. Tapi tidak ada sebutan nama Nabi di sana Pak Ustadz. Iya. Tapi tidak ada dalam Islam dipanggil Allah itu sebagai Bapak misalnya. Oh. Memang dia Tuhan.
Tuhan itu bukan bapak siapapun. Dia betul punya hak kausalitas sebagai pencipta. Allah sebutkan di 4 surah Al-Ikhlas. Ya. Dan ini banyak sekali teman-teman Nasrani masuk Islam karena surah ini. Di antaranya para pendeta yang saya tahu gitu. Jadi bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Kemudian Qul huwallahu ahad. Ikrarkanlah, ucapkan dengan lisan, pikirkan dengan pikiran dan renungi dalam hati. Kalau Allah itu Esa. Kemudian Allahus Samad. Ayat keduanya. Allah itu yang segala sesuatu bergantung padanya. Lam yalid walam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tidak ada orang tuanya, tidak ada keturunannya. Karena kalau ada orang tuanya, siapa di atasnya lagi? Siapa di atasnya? Itu akan terus muncul pertanyaan. Maka Allah cut di situ. Tidak ada keturunannya. Karena kalau orang akan mengatakan ini keturunan Tuhan, manusia akan mengkultusnya. Padahal dia manusia biasa. Anak Tuhan berarti sama dengan prosesi Tuhan harusnya gitu kan. Jadi Allah mengatakan tidak ada semua ini. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah pun tidak butuh pada siapapun. Nah gitu. Jadi ini sifat kausalitas Allah. Memang Allah itu tidak butuh pada siapapun, gitu kan. Dia bukan bapak siapapun, gitu kan. Dia memang betul-betul Tuhan yang kita panggil namanya. Allah mengatakan walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama mulia, panggil nama-nama itu. Allah, Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang, begitu. Jadi umat Islam memang tidak pernah diajarkan untuk menyebutkan bapak di surga atau Tuhan dipanggil dengan bapak gitu. Oke. Jadi mungkin Dr. Isyad berdoa sama Allah, tetap yakin dengan surga ada Allah, tapi kita menggunakan lafaz-lafaz dalam Al-Islam. Misalnya contoh, kita panggil saja ya Allah. Nama Allah yang paling mulia adalah Allah itu sendiri. Oke. Maka umat Islam biasa mengatakan ya Allah atau Allahumma. Nah seperti itu. Oke. Pak Ustadz, terus ada juga gini Pak Ustadz, kan Yesus itu salib. Dan itu diceritakan amat sangat detail sekali Pak Ustadz. Amat sangat detail sekali, dari dia ditangkap, dia membawa salib, terjatuh berapa kali. Bahkan kita memperingatin sampai ada 12 perjalanan pada saat Yesus membawa salib itu Pak Ustadz. Dan itu sangat detail sekali. Bahkan saya ngomong tuh sangat detail itu sampai dibuatin film, detail sekali kayak gitu punya. Kalau dalam Islam melihat itu bagaimana Pak Ustadz? Nggak ada pensaliban. Nggak ada pensaliban Nabi Isa. Al-Quran menyatakan pada saat orang-orang Yahudi berusaha membunuh Isa dan mensalibnya, maka Allah mengatakan, hai Isa, hari ini aku akan mengangkatmu kepadaku. Ya. Tapi cerita salib itu benar-benar sama? Salib, Pak Ustaz kan tadi sebut kata-kata salib juga. Kalau sudah Nabi Isa diangkat ke langit, dan yang dihukum oleh warga pada saat itu yang tidak suka dengan Nabi Isa sehingga disalib gitu kan. Nah itu bukan Nabi Isa, sehingga Al-Quran tidak lagi membahas tentang prosesi pensaliban itu. Karena bagi Al-Quran itu bukan Nabi Isa. Nabi Isa yang merupakan target mereka diselamatkan oleh Allah ke langit. Dan itu kita imani. Berarti kejadian salib, ada salib itu tuh ada, tapi dengan versi yang berbeda. Kalau di Nasrani, versinya adalah Yesus disalibkan, sedangkan di Islam bukan Yesus disalibkan, tapi ada kata-kata salib juga di sini. Ada kata-kata salib juga di sini. Oke, Pak Ustaz. Begitupun ada lanjutannya nih, berarti kan kalau misalnya di Nasrani setelah disalib, Yesusnya meninggal, lalu ada kebangkitan, hari kebangkitan di sana, yaitu hari Paskah kayak gitu punya. Itu juga. Kalau dalam Islam itu, dan naik ke langit. Karena Nabi Isa itu betul-betul dimuliakan sekali, sehingga Allah menyelamatkan Nabi Isa dari sentuhan siapapun yang tidak menyukainya. Makanya Allah angkat. Tidak ada prosesnya Nabi Isa dibunuh. Berarti disiksa juga tidak ada? Nggak ada, sama sekali. Nggak ada. Jadi Nabi Isa AS itu suruh berdakwah. Orang yang beriman padanya dikenal dengan Hawariyun atau An-Nasara. Dan orang-orang yang kufur kepadanya, itu yang berusaha untuk membunuh beliau. Itu lalu Allah selamatkan Nabi Isa, mensucikan Nabi Isa, diangkat ke langit. Sehingga mereka tidak pernah bisa menyentuh Nabi Isa. Saya senang banget kita berdialog, berdiskusi, bukan berdebat ya. Saya pernah bawa satu kali Pak Ustadz ya, apakah Nabi Isa dan Yesus Kristus adalah pribadi yang sama. Tapi hari ini saya diskusi, Yesus dan Nabi Isa itu seolah-olah jalan dan berpelukan berdua sebenarnya. Saya senang sekali. Saya malah kira kita bakal berantem di sini, Pak Ustaz. Tapi ternyata enggak, karena figuritas Nabi Isa bukan figur orang yang dibenci dalam Islam, dan Islam tidak pernah mengajarkan kebencian. Dok, jangankan kita bicara Nabi Isa. Dalam Islam, Nabi Muhammad SAW melarang kita menghina syaitan. Syaitan itu tidak boleh dihina. Kalau kita datang gangguan bisikannya, kita berlindung kepada Allah. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan kata Nabi SAW, jangan kalian menghinanya. Karena kalau yang menghinanya, maka dia makin membesar, makin sombong. Tapi bacalah bismillah.
atau berlindung kepada Allah, maka syaitan itu akan jadi lebih kecil seperti lalat. Ya, seperti itu. Jadi apapun ya, hewan, makanan, kita nggak boleh hina dalam Islam. Sehingga figuritas Nabi Isa ini terlalu jauh kalau dianggap itu adalah musuh umat Islam. Dihina aja enggak. Dan kami begitu yakin sebagai umat Islam, saking mulia Nabi Isa sampai Allah angkat ke langit dan tidak dibiarkan musuhnya menyentuhnya. Sama ya, berarti sama-sama diangkat ke langit ya sama-sama. Iya. Saya tidak tahu kalau versi Nasrani, tapi ya, dalam Islam begitu. Sama, di Nasrani juga diangkat ke langit juga. Ya, tapi tidak ada prosesi penyiksaan. Iya, cuma kalau di Nasrani penyiksaan, disalibkan, bahkan tangannya ditusukkan oleh muridnya juga gitu kan. Mungkin lebih detail, ada perbedaan di sana. Makanya saya bilang ini seperti film yang dua sudut pandang kayak gitu punya. Tapi sebenarnya inti ceritanya dan inti kasihnya adalah sama. Inti ajarannya adalah sama, tapi sering diperdebatkan. Pak Ustadz, boleh, kalau di akhir, saya melihat kalau di agama Islam, turunnya Nabi Isa atau Yesus ini jauh lebih, nggak tahu ya, mohon maaf ya kalau keilmuan saya rendah ya sebelumnya ya. Tapi kalau saya lihat kan kalau di Islam detail sekali ya, turunnya Nabi Isa ini sendiri, bahkan lebih detail. Kalau di Nasrani kan diajarin bahwa nanti pada akhir zaman memang Yesus Kristus akan datang untuk menyelamatkan umat manusia kayak gitu punya. Tapi kan kalau di Al-Quran diceritakan lebih detail lagi, ada Dajjal dan lain sebagainya, dan Nabi Isa yang turun. Bahkan tadi Pak Ustadz tadi cerita turun dengan 2 malaikat, sholat, memegang sayap malaikat. Pak Ustadz, kapan itu Pak Ustadz? Itu terjadi, itu termasuk tanda-tanda kiamat besar, Dok. Jadi tanda kiamat itu kan tidak terjadi sampai terjadi tanda-tanda kiamat besar. Di antaranya keluar Dajjal, turunnya Nabi Isa, itu semua tanda-tanda kiamat besar. Keluarnya 2 suku tadi yang Nabi Isa akan hadapi, Ya'juj Ma'juj, yang Allah binasakan, itu semua termasuk. Nah, setelah wafatnya Nabi Isa nanti manusia mulai menyimpang, ada keluarnya hewan melata yang berbulu yang bisa berbicara dengan manusia, dengan bahasa manusia. Jadi banyak tanda-tanda kiamat sampai terakhir nanti terbitnya matahari dari barat. Nah, itu baru kemudian ditiuplah sangkakala. Tapi itu terjadi pada orang-orang yang tadi setelah Nabi Isa meninggal, orang-orang makmur, lalu iblis mulai menggoda mereka untuk menyembah berhala, lalu mereka kembali menyembah berhala. Sesatlah manusia, pada orang-orang seperti ini terjadi kiamat, kata Nabi SAW. Karena sudah tidak lagi yang meluruskan mereka. Oke, Pak Ustadz, saya pengen bertanya kayak gini Pak. Nabi Isa ini kan dalam Islam yang Pak Ustadz gambarkan kan luar biasa Pak Ustadz ya. Tapi kenapa tidak ada hari spesial untuk Nabi Isa di dalam agama Islam? Ada Nabi Muhammad, ada perayaannya ya kalau nggak salah ya. Maulid Nabi ya, Maulid Nabi. Kenapa Nabi Isa sendiri itu tidak ada Pak Ustadz? Dirayakan, apa yang harus dirayakan, Dok? Informasinya valid semuanya. Artinya gini, orang mau tanya tentang siapapun umat Islam yang belajar Islam ditanya tentang Nabi Isa, mereka akan muliakan Nabi Isa. Kalau mereka paham, mereka selalu mengatakan Isa alaihissalam, semoga kesejahteraan buat beliau. Tidak pernah ada doa-doa buruk, pasti kata-kata baik. Ceritanya jelas dalam Al-Quran. Kalau kita buat episode begini dan siapapun ustadz atau kiai yang faham, maka mereka akan ceritakan hal yang sama. Tidak ada sesuatu yang khusus gitu, ada perayaannya. Karena memang ini semua sesuatu data yang tidak disembunyikan, terlihat kok. Tapi kenapa kalau Nabi Muhammad ada harinya? Sebenarnya tidak ada hari khusus, Dok. Oh, nggak ada hari Iya. khusus. Kita pun mempelajari sejarah beliau, gitu kan. Kita mempelajari isi-isi ajaran beliau, gitu, syariatnya gitu ya. Dan kita memuliakan beliau dan memuliakan nabi-nabi yang lain. Bahkan Nabi Muhammad. Tapi kita menyembahnya Allah data Tuhan. Iya. Nabi dan Rasul adalah utusan Allah seperti itu ya Pak Ustadz ya. Betul. Berarti yang kita rayakan kalau dalam agama Islam itu bukan nabinya tapi Allahnya seperti itu. Ya, jadi ya tentu syariat Allah, isi-isi kandungan ajarannya gitu. Kita menetapkan dalam kehidupan sehari-hari, kita dakwahkan, menyampaikan, ini kita syiarkan, kita sampaikan gitu. Oke, Pak Ustadz, pertanyaan penutup Pak Ustadz. Pak Ustadz percaya alien nggak? Enggak. Pak Ustadz percaya UFO nggak? Enggak juga. Pak Ustadz percaya Avenger nggak? Kalau Pak Ustadz nggak tahu Avenger? Pak Ustadz nggak tahu Avenger, Pak? Enggak, saya nggak tahu. Iron Man, Spider-Man? Itu kalau itu dengar. Cuman bagi saya itu tokoh-tokoh fiktif semua. Tokoh-tokoh fiktif, ya. Saya nggak berbicara fiktif. Alien, Pak Ustadz. Pak Ustadz percaya nggak kalau di planet lain, di luar bumi, Mars atau planet-planet lain, ada makhluk hidup lain? Saya yakin dengan isi Al-Quran, Dok ya. Okay. Selama Al-Quran menginformasikan, kita yakini. Kalau tidak, maka tidak. Nah, pertanyaan saya kayak gini, Pak Ya, Ustadz. karena
sudah ada penelitian ilmiah gitu kan, bahwasanya di antara semua planet-planet, saya juga pernah belajar ilmu pengetahuan alam, mengikuti juga perkembangan teknologi yang ada. Jadi penelitian itu kan menyatakan memang di antara planet-planet itu yang paling layak manusia tinggal adalah bumi, gitu kan. Karena yang Jupiter tuh panasnya sekian, yang ini, yang itu itulah. Maka di sana tuh dianggap tidak ada kehidupan. Bukti secara ilmiah. Tapi Al-Quran juga tidak menggambarkan di situ ada makhluk. Yang ada itu penghuni bumi, jin, manusia, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan dan segala macam. Dan penghuni langit adalah para malaikat. Kalau menurut Al-Quran sendiri, alien itu ada nggak Pak Ustadz? Gak ada penyebutan. Kalau misalnya suatu hari Pak Ustadz ya, ada bukti bahkan mereka hadir di sini, mereka datang ke sini, bagaimana Pak Ustadz? Bagaimana dokter mengatakan satu hari datang, sementara tidak ada? Bicara sesuatu yang fakta dan ilmiah. Ini berarti pengaruh film itu lebih besar dominasi ke pikiran dokter. Iya, karena gini dok, kan para produsen film ini, maaf saya bicara ini ya, mereka kalau mau maju, harus melahirkan figur-figur yang lain. Kalau misalnya ditampilkan seorang dokter yang tobat, seorang dokter yang berubah jadi pembunuh, oke lah, tapi masih B aja. Coba, biasa aja ya maksudnya. Biasa. Coba kalau Spiderman, manusia laba-laba bisa loncat-loncat di building, kan aneh, tidak ada di alam kita kan. Nah itu menjual bagi mereka. Hulk, manusia besar, misalnya. Tidak ada, mana ada Hulk. Tapi dibuat itu begitu. Termasuk alien itu. Manusia makhluk yang aneh, matanya berbeda. Orang jadi penasaran, ada nggak sih? Jadi itu makin menjual itu dok. Tapi itu nggak ada di Al-Quran semuanya. Nggak ada. Pak Ustadz, tadi kan ngomong kalau manusia di luar dari planet lain nggak ada Pak Ustadz. Multiverse Pak Ustadz. Ada nggak dalam Al-Quran? Multiverse Pak Ustadz tahu? Enggak ya tahu. Multiverse itu ya benar, saya orangnya kalau enggak tahu saya bilang enggak tahu. Multiverse itu apa ya, garis waktu yang lain. Nah di garis waktu yang lain, tapi ini dalam film sih Pak Ustadz. Nah film itu yang saya bilang dari tadi. Di garis waktu yang lain ternyata Khalid Basalamah bukan seorang ustadz tapi seorang preman contohnya. Di garis waktu yang lain ternyata Khalid Basalamah itu adalah seorang ini. Ada nih Khalid Basalamah Gak ada. Nggak ada ya. Gak ada. Itu direkayasa ya, semua. garis waktu yang lain kayak gitu. Di multiverse yang lain. Di Oke, pertanyaan saya kalau itu memang betul ada, kenapa nggak ada Nabi Adam lagi sekarang? Kenapa nggak ada siapalah Nabi Idris? Munculin aja sekarang. Ada, tapi mungkin di masa itu. Mana orangnya mana? Kan harus nampak dok. Jadi jangan kita mudah ditawarin sama orang tanpa ada bukti. Kan? Ya kan? Harus ada bukti, ada bener nggak gitu. Pak Ustadz, di dalam Al-Quran ada kehidupan lain setelah kematian. Oke. Ada nggak? Ada. Itu salah satu rukun iman orang muslim. Rukun iman yang kelima, iman hari kiamat. Satu paket tuh. Prosesi kematian, kehidupan di alam barzah atau di kuburan, hari kebangkitan timbangan amal, lalu surga dan neraka. Oh tapi di surga dan neraka, bukan kehidupan yang baru lagi. Reinkarnasi. Oh nggak ada dalam Islam itu. Oh reinkarnasi nggak ada. Itu seakan-akan dia punya kesempatan yang kedua kali kan. Iya. Nggak ada. Mati ya mati udah. Orang beriman ya sudah dapat balasannya, orang yang kafir ya sudah selesai. Begitu. Jadi dia cuma punya kesempatan sekali, benar. Cuma sekali. Makanya selama saya hidup, Allah masih kasih dia tiket VIP namanya taubat. Sebelum wafat segera bertaubat. Kata Nabi SAW begini, semua kesalahan itu masih bisa dimaafkan oleh Allah selama ruh belum sampai ke kerongkongan. Sebelum dicabut ruhnya. Kalau sudah meninggal, selesai urusannya. Pak Ustadz, kami dalam perdebatan juga ini tim Pak Ustadz ya, jangan. Di Al-Quran, bumi itu bulat atau datar Pak Ustadz? Nggak usah dibahas. Dinosaurus itu ada nggak dalam Al-Quran? Kalau bumi datar atau bulat, nggak usah dibahas. Iya, yang penting kita yakini bumi ciptaan Allah. Dan kita, iya betul. Karena akan sama dengan orang bahas mana lebih dulu, telur atau ayam. Nggak selesai-selesai. Kan gitu. Atau sudah ayam dan telur dua-dua makhluk Allah. Fungsinya apa kita fungsikan, kita jadikan itu sebagai bahan tafakur, memikirkan, kan begitu harusnya. Oke. Kalau dinosaurus, Allahu alam kita tidak tahu. Jadi yang kita dalam Islam itu digambarkan begini dok, manusia ini makhluk terakhir yang Allah ciptakan. Sebelum kita sudah ada jin. Terbukti waktu Nabi Adam diciptakan, iblis sudah ada dan dia tidak mau sujud. Malaikat sudah ada. Semua ini di muka bumi ini, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan sudah ada sebelum kita semuanya. Manusia ini terakhir. Nggak ada lagi ciptaan sesudahnya. Tinggal populasinya, gitu. Nah berarti memang itu bukan mustahil ada, kita tidak tahu. Kita tidak tahu kalau ditemukan fosilnya ada orang berkah, itu mungkin.
Yang penting jangan sampai membawa pada kekufuran. Kita tetap yakin adapun makhluk yang ada, hewan-hewan misalnya, dan temukan fosilnya, kita yakin itu Allah yang ciptakan, selesai. Mungkin sudah punah, Allahu a'lam gitu. Oke, Masya Allah luar biasa. Kita banyak-banyak hari ini ya. Dan hari ini saya pikir bakal keras, tapi ternyata lembut dan penuh kasih sayang. Terima kasih Pak Ustadz sudah kasih ilmu luar biasa untuk kita semuanya. Tolong potong, sebarkan, dan ini bisa banyak manfaat untuk kalian semuanya. Saya terima kasih dengan kalian yang sudah support saya, sudah support Ustadz Khalid Basalamah, sudah sponsor-sponsor kita juga yang sudah datang hari ini. Saya ngerasa acara ini bermanfaat banget. Mudah-mudahan kalian juga ngerasakan manfaatnya. Tolong bantu sebar, tolong dukung kita supaya kita bisa terus kasih acara-acara yang bermanfaat seperti ini dan bisa merubah mindset banyak orang. Pak Ustadz yang tadinya berpikir bahwa Islam itu seperti ini, ternyata Islam yang luar biasa sekali. Ini adalah Islam yang sebenarnya. Kita tutup podcast hari ini dengan baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.